Pabrik tekstil yang terletak di pinggiran Sidoarjo itu sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Dikenal sebagai salah satu pabrik tua yang masih bertahan di tengah gempuran pabrik modern. Bangunannya menjulang tinggi dengan struktur baja besar dan dinding-dinding tebal yang sudah mulai pudar dan penuh retakan. Cat warna putih yang dulunya mengkilap, kini tampak kusam dan mengelupas, memberi kesan suram dan seolah menyimpan banyak rahasia kelam di balik tembok-tembok itu. Di bagian depan, gerbang besi besar berkarat menjadi penghalang utama untuk masuk ke area pabrik dan selalu dikunci rapat kecuali saat jam kerja. Di luar gerbang, hanya ada jalan raya sepi yang jarang dilewati kendaraan, terutama setelah matahari terbenam. Di sepanjang jalan tersebut, hamparan sawah membentang luas, gelap dan sunyi, dipenuhi bayangan pohon-pohon tinggi yang kadang terlihat seperti sosok menakutkan ketika tertiup angin malam. Lampu jalan yang hanya beberapa buah itu mengeluarkan cahaya remang-remang, menciptakan bayangan panjang dan gelap yang sering membuat siapapun yang melewati jalan itu merasa seperti diawasi. Arif adalah salah satu karyawan baru yang baru diterima bekerja di pabrik itu. Usianya baru menginjak awal 20-an, dengan tubuh yang masih bugar dan semangat yang tinggi. Saat pertama kali masuk ke pabrik, ia merasa biasa saja, bahkan sedikit bersemangat. Pabrik yang begitu besar dan mesin-mesin tua yang berdengung itu terasa seperti tantangan baru baginya. Jadwal kerjanya adalah shift malam, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Pada malam pertamanya, suasana pabrik masih cukup ramai karena banyak pekerja yang masih ada. Beberapa karyawan tampak sedang memeriksa mesin jahit besar, sementara yang lain sibuk mengemas produk tekstil di bagian akhir jalur produksi. Suara mesin berdengung bersahutan dengan suara obrolan kecil di antara para pekerja, menciptakan atmosfer yang terkesan hidup walaupun malam sudah larut. Namun, begitu malam kedua datang, suasana berubah drastis. Setelah hampir semua karyawan pulang, sisa orang yang bertugas hanya sedikit, termasuk Arif. Lampu-lampu pabrik yang biasanya terang mulai redup satu persatu, bergantian mati dan menyala, seolah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Udara malam yang dingin menusuk sampai ke tulang, terasa lebih berat dari biasanya. Mesin-mesin tua yang menjadi jantung pabrik mulai berdengung dengan nada yang tidak biasa, kadang bergetar dengan suara gemuruh kecil yang seperti berbisik-bisik. Arif mencoba mengabaikan perasaan anehnya, tapi bisikan samar itu semakin nyata, seolah ada suara yang memanggil dari sudut ruangan yang gelap. Di tengah kesibukannya mengawasi mesin jahit yang mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan, Arif berkenalan dengan beberapa karyawan lama. Salah satunya adalah Pak Joko, pria paruh baya berpostur tegap dengan wajah penuh garis-garis lelah. Pak Joko sudah bekerja di pabrik itu selama lebih dari 10 tahun dan dikenal sebagai sosok yang sangat ahli dalam urusan mesin. Namun di balik sikapnya yang tegas, ada sisi lain yang jarang ia tunjukkan. Sebuah rasa takut yang tersimpan dalam tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di pabrik tersebut. Suatu malam,
Saat Arif sedang istirahat di ruang kecil dekat ruang mesin, Pak Joko mendekatinya dan dengan suara pelan memperingatkan, "Nak, hati-hati waktu kamu lewat di area gudang lama itu, terutama saat malam. Banyak kejadian aneh yang aku dengar dari teman-teman lama. Ada yang bilang sering ada bayangan lewat, bahkan suara-suara yang gak jelas." Wajah Pak Joko serius, matanya berkaca-kaca seolah mengingat sesuatu yang menakutkan. Arif merasa ragu dan agak takut, tapi ia masih mencoba untuk berpikir rasional. Itu cuma cerita orang tua, Pak. Mungkin cuma ilusi atau suara mesin yang bercampur, jawab Arif sambil tersenyum agar terlihat tenang. Tetapi malam itu, saat jadwal Arif mengharuskan dia melewati lorong sempit yang menghubungkan ruang produksi dengan gudang lama, suasana berubah menjadi sangat berbeda. Lorong itu hanya diterangi oleh lampu neon yang kedap-kedip dengan dinding yang penuh bercak debu dan jamur. Bau apek dan minyak mesin yang tumpah membuat suasana semakin sesak dan tidak nyaman. Di ujung lorong, pintu kayu tua yang sudah mulai lapuk sedikit terbuka, menampakkan kegelapan yang dalam di dalam gudang. Saat Arif melangkah pelan melewati lorong tersebut, tiba-tiba lampu di sekelilingnya mati total. Kegelapan menyelimuti semua sudut ruangan. Suara dengungan mesin yang tadinya stabil berubah menjadi gemuruh tak beraturan, seperti ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan mesin itu. Jantung Arif berdegup kencang, seluruh tubuhnya merinding. Dia mencoba menyalakan senter di ponselnya, tapi cahaya itu hanya menyorot sebagian kecil ruangan. Di sudut gelap, bayangan panjang tampak menyambar dengan cepat. Arif hampir tidak bisa bernapas. Tangannya gemetar saat ia menatap ke arah bayangan itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Di saat itu juga, suara bisikan samar terdengar jelas di telinganya, tapi tidak bisa dipahami apa artinya. Arif terdiam, tidak berani bergerak. Lampu yang mati total membuat suasana semakin mencekam. Dia merasakan hawa dingin menusuk yang tidak wajar, seperti hawa dari dunia lain yang masuk ke dalam pabrik tua ini. Ketika lampu kembali menyala, Arif melihat sekeliling dengan panik. Tidak ada siapa-siapa di lorong itu, hanya debu dan kegelapan yang tampak biasa kembali. Tapi rasa takut di dada Arif tidak bisa hilang begitu saja. Ia bergegas meninggalkan lorong itu, menutup pintu gudang dengan cepat, dan berlari menuju ruang utama pabrik. Sejak saat itu, Arif tahu ada sesuatu yang salah dengan pabrik ini. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Cerita tentang bayangan dan suara aneh bukan lagi sekedar cerita kosong, tapi nyata dan menghantuinya setiap malam. Malam-malam berikutnya di pabrik tekstil tua di Sidoarjo itu mulai berubah menjadi sesuatu yang tak pernah Arif bayangkan sebelumnya. Setiap malam, saat berjalan menyusuri lorong-lorong panjang yang remang oleh lampu neon yang sering kedap-kedip, Arif semakin kerap merasakan kehadiran sesuatu yang aneh dan sulit dijelaskan. Awalnya, itu hanya perasaan geli di ujung sarafnya, sebuah getaran halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi lama-kelamaan, rasa itu semakin nyata. Seringkali, di ujung matanya, ia menangkap sosok putih samar yang berdiri diam di pojok ruangan atau di balik mesin-mesin tua yang berderet rapi. Sosok itu tidak pernah bergerak, hanya berdiri kaku, menghadap ke arah yang sama. Saat Arif menoleh langsung ke tempat sosok itu muncul, bayangan itu langsung hilang begitu saja. Tetapi kehadirannya yang hanya sebentar itu sudah cukup untuk membuat dada Arif berdebar tak karuan. Dia tahu, itu bukan ilusi biasa.
Setiap kali melihatnya, hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang terasa makin pekat di sekelilingnya. Bukan hanya Arif yang merasakan hal-hal aneh itu. Perlahan, cerita-cerita mistis mulai beredar di kalangan karyawan lain. Sari, seorang wanita muda yang bekerja di bagian administrasi, menjadi salah satu yang paling sering lembur. Kantor administrasi memang letaknya agak terpisah dari ruang produksi, di sebuah bangunan kecil yang berada dekat pintu keluar pabrik. Di sana, dia sering sendirian setelah jam kerja reguler selesai. Suatu malam, Sari mengaku mendengar suara tangisan lirih seperti anak kecil yang datang dari arah mesin jahit tua yang ada di gudang lama. Padahal tempat itu sangat jarang dikunjungi dan tidak ada anak kecil yang seharusnya berada di sana. Sari sempat bercerita dengan nada suara yang agak bergetar saat ia mengungkapkan pengalamannya kepada Arif. "Aku yakin itu bukan suara mesin, Arif. Itu suara tangisan anak kecil yang jelas-jelas manusia, tapi di situ nggak ada siapa-siapa," katanya sambil menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca seperti berusaha menenangkan diri sendiri. Ia merasa takut, tapi juga penasaran. Suasana sekeliling pabrik saat malam memang sangat sunyi. Suara mesin yang berdengung pelan kadang tertutupi oleh angin malam yang berhembus lembut dan dingin. Tapi suara tangisan itu berbeda, terdengar nyata dan menghantui. Selain kantor administrasi, pabrik itu juga punya ruang kantin yang terletak agak terpisah di ujung lain dari bangunan. Kantin ini kecil dan sederhana, dengan meja-meja kayu yang usang dan beberapa kursi plastik yang sudah retak. Lampu di kantin redup, hanya ada satu bola lampu pijar yang menggantung di tengah ruangan. Biasanya, saat shift malam sepi, beberapa karyawan akan berkumpul di kantin untuk istirahat sebentar, minum kopi, atau sekadar menghilangkan rasa lelah. Suatu malam, Arif dan beberapa teman kerjanya memutuskan untuk berkumpul di kantin setelah menyelesaikan tugas masing-masing. Mereka duduk melingkar sambil mengobrol ringan, mencoba mencairkan suasana yang mulai tegang karena berbagai cerita misteri yang berkembang di pabrik. Saat mereka asik bercanda dan saling bertukar cerita, tiba-tiba suara pintu kantin terbanting keras, membuat semua yang ada di dalam langsung terdiam dan menoleh ke arah pintu dengan kaget. Lampu pijar di atas kepala mulai kedip-kedip tidak beraturan. Kadang redup, lalu menyala kembali, seolah ada gangguan listrik. Namun, teknisi pabrik sudah beberapa kali memeriksa instalasi listrik dan memastikan semuanya dalam kondisi baik. Tidak ada penjelasan teknis yang masuk akal untuk gangguan itu. Suasana mendadak menjadi tegang dan percakapan pun terhenti. Beberapa karyawan mulai merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik jendela atau tembok. Pak Joko, yang biasanya tenang dan tegas, mulai lebih sering terlihat gelisah. Wajahnya yang sudah keriput menampakkan ekspresi khawatir yang dalam. Malam itu, setelah kejadian di kantin, dia mengajak Arif duduk berdua di ruang mesin yang agak sepi. Dengan suara rendah dan bergetar, dia mulai bercerita tentang sejarah pabrik yang tidak banyak diketahui karyawan baru seperti Arif. Dulu, sebelum pabrik ini diperluas dan direnovasi, ada kecelakaan kerja besar di bagian mesin jahit tua.
kata Pak Joko sambil memandang ke arah mesin tua yang berderet di sudut ruangan. Seorang karyawan, Pak Raji, tertimpa mesin jahit besar itu dan meninggal di tempat. Kejadiannya mengerikan, dan sejak saat itu ada yang bilang arwahnya nggak tenang. Kadang muncul di shift malam, terutama di sekitar mesin jahit tua itu. Pak Joko menarik napas panjang dan melanjutkan. Aku sendiri beberapa kali pernah lihat bayangan putih itu berdiri di pojok ruangan, tapi aku nggak pernah berani cerita sama orang lain karena takut dianggap gila. Matanya berkaca-kaca, menandakan betapa berat beban yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Cerita itu membuat Arif semakin takut, tapi juga semakin penasaran. Dia bertanya, kalau memang arwah itu mengganggu, kenapa pabrik gak ditutup atau dibersihkan? Pak Joko menggeleng pelan. Dukun atau orang pintar sudah beberapa kali dipanggil untuk bersihkan tempat ini. Tapi sepertinya bukan soal bersih-bersih biasa. Ini sesuatu yang lebih dalam. Mungkin karena tanah di sini dulu tempat yang lain, bukan cuma pabrik. Arif terdiam, membiarkan kata-kata Pak Joko meresap ke dalam pikirannya. Dia mulai memahami bahwa apa yang selama ini dianggapnya cuma cerita horor basi, ternyata benar-benar nyata dan berakar kuat di pabrik tua ini. Malam itu, saat Arif kembali ke posnya, ia merasakan udara dingin yang makin pekat dan bayangan putih samar muncul lagi di ujung lorong. Tapi kali ini, ia tak bisa lari. Hatinya berdebar, tapi ia memutuskan untuk menatap sosok itu dengan penuh keberanian. Walau suara bisikan samar kembali menggema di telinganya, membuat malam di pabrik tekstil tua itu semakin tak terlupakan. Suasana malam itu di pabrik tekstil tua yang terletak di pinggiran Sidoarjo terasa lebih sunyi dan dingin dari biasanya. Hampir semua karyawan sudah pulang, menyisakan Arif yang harus menjalani giliran jaga sendirian di bagian mesin jahit tua. Area itu memang dikenal sebagai tempat paling angker dan misterius di pabrik karena mesin-mesin tua yang berjejer rapi seperti mayat yang membeku di ruang gelap. Lampu-lampu neon yang biasa menerangi lorong mulai redup, banyak yang berkedip-kedip dan beberapa bahkan padam tanpa sebab yang jelas. Udara malam itu menusuk seakan membawa hawa dari dunia lain yang membekukan. Arif berusaha keras mengalihkan perhatiannya ke pekerjaan, mencoba fokus mengawasi mesin jahit yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan kecil. Namun setiap kali ia mendengar suara logam bergesekan atau dengungan mesin yang berubah nada, hatinya makin tidak tenang. Suara detak jarum mesin seolah jadi satu-satunya pengingat bahwa dia masih berada di dunia nyata, walau perasaan aneh semakin menyelimutinya. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara langkah kaki yang berat dan napas panjang yang terdengar jelas di lorong kosong itu. Arif terdiam, dadanya sesak. Ia menoleh perlahan, berharap menemukan teman kerja yang datang atau sekadar seseorang yang lewat. Tapi yang dilihatnya hanyalah kegelapan yang pekat, lorong kosong tanpa ada satupun bayangan manusia. Suara itu makin lama makin dekat, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Namun saat dia menoleh lagi, suara itu berhenti seketika.
Hening menyergap, seolah seluruh pabrik menahan nafas. Arif memutuskan berdiri dan hendak pergi mencari rekan kerja. Tapi belum sempat melangkah jauh, sosok putih yang sering ia lihat sebelumnya muncul tiba-tiba di ujung lorong. Sosok itu berdiri diam, tanpa ekspresi wajah yang jelas, hanya nampak warna putih kusam yang berkelebat samar-samar. Matanya hitam pekat, kosong tanpa kehidupan, menatap lurus ke arah Arif. Hawa dingin yang keluar dari sosok itu langsung menusuk hingga ke tulang, membuat seluruh tubuh Arif gemetar hebat. Ia terpaku, seolah seluruh ototnya membeku dan ia tidak bisa bergerak. Sosok putih itu mulai perlahan melangkah mendekat, tapi gerakannya tidak seperti manusia biasa, seakan melayang tanpa suara langkah. Diiringi dengan bisikan-bisikan yang samar dan tak bisa dimengerti, suara itu bergema di seluruh ruangan, memenuhi kepala Arif hingga terasa seperti bergetar. Bisikan-bisikan itu seperti bahasa yang terlupakan, suara dari dunia lain yang mencoba berkomunikasi, tapi tidak pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia. Arif hampir pingsan. Pernafasannya tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar tidak terkendali. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Matanya melebar dan ia menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menolak kenyataan yang sedang ia hadapi. Sosok itu terus mendekat hingga berada tepat di depannya. Waktu seperti berhenti dan Arif merasakan kehadiran makhluk itu seolah menembus langsung ke dalam jiwanya, menimbulkan rasa takut yang paling dalam dan tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, sosok itu menghilang secepat kilat, seperti diserap oleh udara malam yang pekat. Lampu yang semula redup dan berkelip-kelip tiba-tiba menyala normal dan suara mesin kembali berdengung stabil. Seakan tidak pernah ada gangguan apapun. Tapi hati Arif sudah kacau. Perasaan ngeri dan takut yang mendalam terus menghantui pikirannya. Tanpa menunggu lama, dia berlari secepat mungkin keluar dari pabrik, melewati lorong gelap dan gerbang besi yang dingin. Suara langkah kakinya berderap keras di aspal, menandakan betapa takutnya dia. Sesampainya di luar, napas Arif masih tersengal dan jantungnya berdegup kencang. Matanya terus memandang ke arah pabrik yang kini terlihat gelap dan sunyi. Ia tahu malam itu adalah batas terakhirnya untuk bekerja di tempat itu. Ia tidak mau kembali lagi, tidak mau mengulangi pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Dengan langkah gemetar dan hati penuh ketakutan, Arif pergi meninggalkan pabrik tekstil tua itu, meninggalkan segala misteri dan kengerian yang menghantui setiap sudut bangunan tua itu. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh teror dan ketakutan yang tak terlupakan, Arif memberanikan diri untuk menghadap manajer pabrik. Ruang kantor manajer terletak di lantai 2, bangunan utama pabrik, dengan jendela besar yang menghadap ke area produksi. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela membuat suasana terasa lebih cerah. Namun ketegangan masih terasa tebal di dada Arif saat dia melangkah masuk. Manajer pabrik, seorang pria paruh baya bernama Pak Rahman, sedang duduk di balik meja kayu tua
yang penuh dengan berkas dan dokumen. Wajahnya menunjukkan kelelahan, namun tetap serius menyambut kedatangan Arif. Arif menghela nafas panjang sebelum mulai bercerita dengan suara yang masih bergetar. Ia menceritakan secara detail pengalaman mengerikan yang dialaminya semalam di bagian mesin jahit tua. Bagaimana sosok putih itu muncul, bisikan-bisikan yang tak dimengerti, hingga perasaan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pak Rahman terlihat semakin terkejut mendengar cerita itu. Matanya membelalak, tapi dia tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Setelah Arif selesai bercerita, Pak Rahman menghela nafas dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Arif, sebenarnya ini bukan kali pertama aku mendengar cerita seperti ini. Sudah banyak laporan dari karyawan yang merasa terganggu oleh hal-hal aneh di pabrik ini, terutama saat shift malam. Kami sudah beberapa kali mencoba mengatasi masalah ini." Pak Rahman kemudian bercerita bahwa beberapa waktu lalu manajemen pabrik pernah memanggil seorang dukun terkenal dari daerah sekitar untuk melakukan ritual pembersihan di area pabrik. Ritual itu dilakukan dengan harapan bisa mengusir energi negatif dan arwah penasaran yang dianggap menghantui pabrik. Namun, meskipun ritual sudah dilaksanakan, kejadian-kejadian aneh tidak kunjung berhenti. Suara-suara misterius, penampakan bayangan putih, dan gangguan pada mesin masih terus terjadi, bahkan kadang-kadang semakin intens. Mendengar penjelasan itu, Arif merasa campuran antara lega dan takut. Lega karena ternyata dia bukan satu-satunya yang mengalami hal seperti ini, tapi takut karena masalahnya jauh lebih serius dan kompleks daripada yang ia bayangkan. Ia juga bertanya kepada Pak Rahman apakah ada sejarah khusus yang membuat pabrik ini begitu angker. Pak Joko yang kebetulan datang ke ruangan manajer saat itu ikut bergabung dalam pembicaraan. Dengan wajah serius dan penuh kekhawatiran, dia mulai mengungkap sesuatu yang selama ini hanya disimpannya rapat-rapat. Pabrik ini berdiri di atas tanah yang dulunya adalah bekas pemakaman zaman kolonial Belanda, ujar Pak Joko dengan suara rendah. Pemakaman itu sudah lama terbengkalai, tidak ada yang merawat, dan banyak yang bilang itu tanah yang syarat dengan energi gaib yang tidak tenang. Dia melanjutkan, mungkin karena itulah banyak energi yang tidak bisa tenang dan menghantui tempat ini. Bukan hanya arwah pekerja yang meninggal, tapi juga arwah dari zaman dulu yang seharusnya sudah mendapatkan ketenangan, tapi malah terusik oleh keberadaan pabrik. Cerita itu membuat suasana semakin tegang. Arif menatap keluar jendela kantor, melihat pabrik tua yang masih berdiri megah, namun penuh misteri dan rahasia yang gelap. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menyeramkan dari sekedar cerita horor biasa. Saat hari terakhirnya tiba, Arif berjalan keluar dari gerbang pabrik untuk terakhir kalinya. Langit sore mulai gelap dan angin malam mulai berhembus dingin. Saat dia melangkah keluar, pandangannya tertuju pada sebuah sosok putih yang berdiri di pagar besi pabrik. Sosok itu menatapnya dengan mata hitam kosong yang tak berperasaan. Namun di bibirnya terukir senyum dingin yang membuat bulu kuduk Arif berdiri. Arif berhenti sejenak, merasa seperti ada pesan yang ingin disampaikan oleh sosok itu.
Namun dia tidak berani menatap lebih lama dan dengan cepat berbalik melangkah pergi. Ia tahu sosok itu bukan hanya menghantuinya, tapi juga menghantui semua orang yang pernah bekerja di pabrik tua itu. Sambil berjalan menjauh, Arif memandang ke belakang sekali lagi. Pabrik itu berdiri kokoh, namun di balik dinding-dinding tua dan mesin-mesin tua, tersimpan misteri kelam yang tak semua orang berani mengungkapnya. Arif sadar dirinya bukanlah satu-satunya yang menjadi korban dari kisah mistis di pabrik itu. Banyak jiwa yang terperangkap dalam lingkaran ketakutan dan kegelapan yang tak berujung. Dengan langkah berat namun penuh tekad untuk meninggalkan masa lalu kelam itu, Arif melangkah ke jalan raya sepi yang mengarah ke rumahnya, meninggalkan pabrik dan segala cerita horor yang membekapnya. Namun di dalam hatinya, bayangan sosok putih dengan mata hitam dan senyum dingin itu terus membekas, mengingatkan bahwa kegelapan itu belum benar-benar pergi dan mungkin suatu hari akan kembali lagi.